Judul, Gelombang Merah Putih, Kisah Cinta dan Kehormatan dari Jakarta. Mengapa seluruh dunia kini begitu tergila-gila pada Indonesia? Tahukah Anda situasi abnormal yang sedang terjadi di skala global saat ini? Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di berbagai negara kemarin lumpuh total akibat membludaknya antrean permohonan visa. Tiket pesawat telah menjelma menjadi tiket emas dan jeritan putus asa untuk pergi ke Indonesia, bahkan dengan menukar seluruh harta benda, menggema di seluruh dunia. Gelombang antusiasme ini bahkan menelan kalangan bangsawan Inggris yang menjunjung tinggi tradisi dan kehormatan. Negara kepulauan di Khatulistiwa itu sama sekali tidak layak dikunjungi. Begitu tegas sang ayah yang keras kepala, yang menyimpan kebanggaan tinggi pada silsilahnya. Namun, begitu ia menginjakkan kaki di tanah Indonesia, nilai-nilai yang ia yakini runtuh seketika, dan pada akhirnya ia meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya ia saksikan di Indonesia, dan apa sesungguhnya hakikat dari demam Indonesia yang bahkan memaksa BBC membuat liputan khusus darurat? Wajah Indonesia yang belum Anda ketahui kini akan terungkap. Permohonan visa membanjiri seluruh KBRI di seluruh dunia. Jumlah pendatang harian di Bandara Soekarno-Hatta, CGK, menembus angka 200.000, mengungkapkan alasan mengejutkan mengapa seluruh dunia berbondong-bondong menuju Indonesia. Perebutan tiket ke Indonesia telah menciptakan keributan global. KBRI di setiap negara dibanjiri orang-orang yang memohon visa, dan meskipun harga tiket pesawat melonjak berkali lipat, perbedaan nasib antara mereka yang berhasil mendapatkan tiket dengan teriakan, memohon, pokoknya harus beli, dan mereka yang tidak, terlihat sangat jelas. Jumlah pendatang harian di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Kuala Namu mencatat angka rekor, secara harfiah memicu kegilaan masif berskala global terhadap Indonesia. Arus raksasa ini bahkan tak terhindarkan bagi satu-satunya keluarga bangsawan di Inggris. Ketika putri kesayangan mereka menyatakan ingin pergi ke Indonesia, kedua orang tua itu, yang tak percaya, naik pesawat sendiri. Namun, saat mereka mendarat di Bandara Indonesia, nilai-nilai mereka hancur berkeping-keping. Apa gerangan yang ada di Indonesia sehingga menarik orang-orang dari seluruh dunia berdatangan? Inilah situasi yang bahkan membuat BBC membuat liputan khusus darurat. Kami akan mengungkap kebenaran situasi ini sekarang. Sebelum itu, sedikit saja, subscribe dan like adalah kekuatan besar bagi kami untuk membuat video yang lebih baik. Halo, nama saya Sophie Pemberton. Saya lahir di pinggiran London dan kini bekerja di laboratorium penelitian medis. Bangun pada jam yang sama setiap pagi, berangkat kerja melalui rute yang sama, dan menganalisis data yang sama. Itulah seluruh rutinitas saya, serangkaian hal yang bisa diprediksi. Setidaknya, hingga pagi itu, saat dunia tenang saya hancur berkeping-keping, hari itu adalah pagi yang biasa. Lorong bawah tanah di stasiun King's Cross dipenuhi suara langkah kaki seperti biasa. Aroma kopi bercampur dengan udara lembab yang familiar menyentuh hidung saya. Tiba-tiba, teriakan, "Aduh!" menggema. Bersamaan dengan bunyi duk yang tumpul, saya melihat seseorang jatuh ke lantai. Itu adalah seorang pria tua berambut putih. Ia terus membuka dan menutup mulutnya sambil memegangi dada, seperti ikan yang terlempar keluar dari air. "Tolong, seseorang, kita harus panggil ambulans." "Bagaimana ini? Bagaimana ini?" Orang-orang berteriak, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Saya pun sama, kaki saya terasa terpaku di lantai, tidak bisa bergerak. Jantung saya berdebar kencang, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat itu, "Minggir, saya dokter." Terdengar suara yang memecah kerumunan. Seorang pria melompat ke tengah. Ia adalah seorang pria Asia Tenggara berambut hitam dengan penampilan rapi. Tanpa ragu, ia berlutut di samping pria tua itu. "Kakek, Anda dengar suara saya?" Ia bertanya, sambil mengguncang bahu pria tua itu dengan lembut. Melihat tidak ada respons, ia segera menekan sisi leher pria tua itu dengan jari-jarinya. Tidak ada denyut nadi, henti jantung. Gerakannya alami seperti air mengalir. Ia membuka kancing kemeja pria tua itu dan menumpukan kedua tangannya di tengah dada. Lalu, ia mulai menekan dengan kuat. 1, 2, 3. Suara hitungannya bergema di seluruh lorong. "Anda yang mengenakan mantel merah di sana." Tiba-tiba,
Ia menatap lurus ke arah saya. Ada air di dinding, tolong ambil. Tubuh saya yang sempat membeku mulai bergerak. Saya menemukan kotak merah yang terpasang di dinding, berlari, dan melepaskannya. Saat saya berlari membawa alat berat itu, ia terus melakukan kompresi dada tanpa henti. Butiran keringat mengalir di dahinya, tetapi gerakan tangannya tidak goyah sedikit pun. Bagus, tempelkan padnya, katanya sambil membuka AED. Anda lihat gambarnya kan? Lakukan persis seperti itu. Dengan tangan gemetar, saya menempelkan pad itu di dada pria tua tersebut. Suara mesin mengalir, menganalisis. Jauhi pasien, semua menjauh, ia berteriak. PZ, tubuh pria tua itu tersentak bersamaan dengan kejutan listrik. Ia memeriksa denyut nadi lagi. Belum, lanjutkan kompresi. Keringat menetes dari dahinya, tetapi ia tidak berhenti. Lengannya pasti sakit, tetapi tidak ada ekspresi yang menunjukkan rasa sakit, hanya tekad untuk menolong yang memenuhi tatapannya. Ketika petugas ambulans tiba, pria tua itu batuk dan membuka matanya. Ia selamat, tepuk tangan meriah meletus di sekitar kami. Bravo, hebat sekali. Namun, ia berdiri diam, merapikan pakaiannya, dan hendak pergi. Tunggu sebentar, saya memegang lengannya. Terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, ia tersenyum malu-malu dan menggelengkan kepala. Bukan apa-apa. Saya hanya melakukan hal yang seharusnya. Setidaknya, nama Anda hanya seorang pejalan kaki. Ia sedikit menundukkan kepala, lalu menghilang ke dalam kerumunan. Namun, pada momen singkat itu, keberanian dan ketulusan mendalamnya terukir di lubuk hati saya. Dalam perjalanan pulang, pemandangan itu terus berputar di kepala, keberaniannya untuk melompat tanpa ragu saat semua orang ragu. Ketepatan gerakannya dalam menyelamatkan nyawa. Dan bahkan punggungnya saat ia pergi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Malam itu, saya menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya bertemu dengan pahlawan sejati. Pemuda dari timur itu, yang bahkan tidak saya ketahui namanya, menyulut benih kecil di hati saya yang beku. Malam itu saat makan malam, meja makan raksasa kami sunyi dan dingin seperti gletser. Hanya bunyi benturan peralatan makan perak di bawah lampu kristal yang memecah keheningan. Pikiran saya dipenuhi peristiwa siang tadi. Kebisingan yang kacau, teriakan orang-orang, dan suara tenang satu pria yang menenangkan segalanya. Jantung saya masih bergetar hebat. Ayah, seperti biasa, memiringkan gelas anggurnya dengan anggun sambil berbicara tentang kehormatan dan martabat keluarga. Namun, malam itu, kata-kata ayah terasa hampa seperti cangkang kosong. Saya memberanikan diri membuka mulut. Ayah, siang tadi di King's Cross, saya melihat seorang pemuda menyelamatkan nyawa seseorang. Ayah tampak sedikit tertarik pada kata-kata saya. Namun, ketika saya menyebutkan bahwa pemuda itu adalah orang Indonesia, tatapannya langsung mendingin. Ayah mendengus dan meletakkan gelas anggur. Sophie, keberanian dan martabat adalah masalah yang berbeda. Membuat keributan dalam situasi krisis bukanlah kebajikan seorang bangsawan. Tapi, ayah, dia tidak mengharapkan apapun. Saya memberanikan diri berkata, itulah cara mereka. Sophie, ayah tegas. Berpura-pura rendah hati untuk menarik perhatian. Saat itu, adik perempuan saya, Emily, menyela. Kak, jangan-jangan dia orang Indonesia? Emily bertanya dengan mata berbinar. Ya, kurasa dia terlihat seperti orang Indonesia. Kamar Emily dipenuhi poster influencer Indonesia, fashion street style Jakarta, dan pernak-pernik yang berkaitan dengan Indonesia. Kak, tahu tidak? Pria paling keren di London belakangan ini adalah pria-pria Indonesia. Mereka yang terbaik. Kerutan muncul di dahi ayah. Emily, cerita tentang demam Indonesia itu lagi, tidak sopan saat makan, ibu menegur dengan lembut. Suamiku, zaman sudah berubah. Elizabeth, keluarga kita telah menjaga martabat Imperium Britania selama 500 tahun. Kau lupa itu? Namun, timbangan di hati saya sudah sepenuhnya miring ke satu sisi. Martabat ayah yang dingin, yang memaksakan nama dan silsilah keluarga, melawan martabat hidup dari pemuda tak bernama yang hanya bertindak untuk menyelamatkan nyawa. Saya secara naluriah tahu bahwa saya tidak bisa lagi tinggal di dunia ayah seperti sebelumnya. Meskipun saya belum tahu nama pria itu, saya merasa hidup saya sudah mulai mengalir ke arah yang baru,
Dan beberapa hari kemudian, takdir benar-benar menjawab saya. Akhir pekan itu, Olivia, teman saya, menghubungi. Sophie, kau selalu di rumah. Sesekali, kau harus merasakan antusiasme seperti ini. Ia memaksa saya pergi ke Stadion Stamford Bridge. Itu adalah pertandingan besar Liga Primer antara Chelsea melawan Manchester United. Sorak-sorai lebih dari 40.000 penonton memenuhi stadion. Itu membuat telinga saya sakit. Para pemain berlarian di lapangan, dan orang-orang berteriak sambil minum bir. Tepat saat itu, aduh, anakku, jeritan terdengar dari barisan depan. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun, wajahnya memerah, dan ia memegangi lehernya dengan tangan. Max! Max! Ayahnya memukuli punggung anak itu dengan panik. Bernapaslah, kumohon. Tetapi anak itu hanya membuka dan menutup mulutnya. Tidak ada suara yang keluar. Sepotong hotdog tersangkut di tenggorokannya. Apakah ada dokter di sini? Dokter di sini. Ibunya berteriak sambil menangis. Orang-orang di sekitar hanya mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video atau berbisik-bisik dengan panik. Bibir anak itu mulai membiru karena kurang oksigen. Tepat pada saat itu, minggir. Suara yang familiar terdengar. Pria itu, yang mendorong kerumunan dan berlari ke depan rambut hitam, gerak tubuh yang cepat itu adalah pemuda dari stasiun bawah tanah. Dalam sekejap, ia memahami situasinya. Ia mencengkeram bahu sang ayah dan berkata dengan tegas, "Saya dokter, tolong minggir." Kemudian, tanpa ragu, ia memeluk anak itu dari belakang. Ia meraih tubuh kecil anak itu dengan sudut yang tepat dan menempatkan tinjunya tepat di bawah tulang rusuk anak. Kompresi pertama. Tidak ada reaksi. Kompresi kedua. Masih belum ada yang keluar. Tribun menjadi sunyi senyap. 40.000 orang menahan napas, menatap satu anak dan satu pemuda. Uhuk, bersamaan dengan suara itu, sepotong hotdog keluar dari mulut anak itu. Hiks, hiks, anak itu menangis. Ia selamat. Max, ibunya memeluk anak itu. Ayahnya menggenggam tangan pemuda itu, membungkuk berulang kali. Terima kasih banyak. Anda menyelamatkan putra saya." Seluruh stadion dipenuhi tepuk tangan. Seseorang berteriak, "Pahlawan, bravo." Adegan tadi diputar ulang di layar lebar. Wajah pemuda itu, yang dengan tenang menyelamatkan anak itu, diperbesar. Para penonton berdiri dan memberikan standing ovation. Ia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan hendak meninggalkan kursinya. Kali ini, saya tidak akan membiarkannya lolos. Saya meninggalkan Olivia dan berlari. "Tunggu sebentar," saya memegang lengannya. Ia menoleh, matanya membesar saat menyadari siapa saya. "Ah, Anda yang kita temui di stasiun bawah tanah?" "Ya, kita bertemu lagi." Jantung saya berdetak kencang. Saya merasa ini bukan kebetulan. Ia tertawa malu-malu. Saya juga terkejut. Ternyata London sekecil ini. "Kali ini, Anda akan memberitahu saya nama Anda, kan?" Saya bertanya. "Ah, ya. Nama saya Raka. Raka Pradipta." "Saya Sophie. Sophie Pemberton." Kami berjabat tangan. Tangannya hangat dan mantap. "Anda dari Indonesia?" Saya bertanya. "Ya. Saya dokter spesialis gawat darurat. Saya sedang menjalani pelatihan singkat di St. Mary's Hospital di London." "Dokter gawat darurat, pantas saja Anda begitu tenang dan profesional. Apakah Anda penggemar Chelsea?" Saya bertanya sambil menunjuk stadion. "Tidak. Sebenarnya saya tidak terlalu tahu tentang sepak bola," jawabnya sambil tertawa. "Teman sejawat di rumah sakit memberi saya tiket dan saya datang untuk menonton. Saya tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Menyelamatkan nyawa 2 kali, sungguh luar biasa. Sebagai dokter, itu sudah seharusnya. Di Indonesia, jika hal seperti ini terjadi, siapapun akan melompat. Kami tidak diajari untuk hanya lewat begitu saja melihat orang kesusahan. Mungkin dokter-dokter Indonesia lainnya juga akan melakukan hal yang sama. Siapapun akan melompat. Indonesia itu negara seperti apa? Bolehkah saya minta kontak Anda?" Kata-kata itu keluar dari mulut saya tanpa sadar. Begitu mengatakannya, saya menutup mulut dengan tangan karena terkejut. Ia tersenyum dan menyodorkan ponselnya. Tentu saja, sebuah kehormatan, bertemu secara kebetulan tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Dan setiap kali,
di tempat kejadian penyelamatan nyawa. Apakah ini benar-benar kebetulan atau takdir? Namun, ada satu hal yang pasti. Saya punya firasat bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Setelah mendapatkan kontak Raka, saya pulang dan menatap ponsel selama 3 hari. Saya membuka dan menutup layar pesan, ujung jari saya gemetar. Saya mengetik, "Hai, Sophie di sini," lalu menghapusnya, lalu mengetik, "Mungkin Anda ingat saya," dan menghapusnya lagi. Ketakutan bahwa dunia aman saya akan runtuh menyerbu setiap kali saya berpikir untuk menghubunginya. Tiba-tiba, suara ayah terngiang di telinga saya. "Jangan berurusan dengan orang yang berbeda, silsilah Sophie." Namun, senyum hangat Raka, tatapan tulusnya saat menyelamatkan nyawa, terus terlintas. Ia tidak pernah sekalipun membanggakan dirinya. Sebaliknya, ia berkata itu sudah seharusnya dan bahwa siapapun akan melakukannya. Akhirnya, pada hari keempat, pukul 2 pagi, saya mengumpulkan keberanian. "Halo, Sophie di sini. Terima kasih sekali lagi karena telah membantu anak itu hari itu. Jika ada waktu, maukah Anda minum teh, kopi?" Setelah menekan tombol kirim, saya menyelimuti diri. Jantung saya terasa seperti akan pecah. 5 menit kemudian, balasan datang. "Sophie, terima kasih sudah menghubungi. Saya senang. Bagaimana kalau besok sore? Saya tahu kafe yang bagus di Covent Garden." Keesokan harinya, saya tiba 1 jam lebih awal dari biasanya. Saya melihat cermin, merapikan rambut, lalu merapikannya lagi. Ketika ia muncul, jantung saya berdebar lagi. "Sudah menunggu lama?" Raka mendekat sambil tertawa ceria. "Tidak, saya baru saja sampai." "Itu bohong." Kami duduk berhadapan di sebuah kafe kecil. Ia berbicara bahasa Inggris dengan fasih luar biasa. "Bagaimana di Inggris?" saya bertanya. "Bagus, terutama sistem kesehatannya sangat mengesankan. Indonesia juga cukup maju, tetapi masih banyak hal yang harus dipelajari." "Bukankah kedokteran Indonesia juga unggul? Dalam beberapa aspek, kami termasuk yang terbaik di dunia." Matanya bersinar, "Sistem tanggap darurat, tingkat keberhasilan operasi, dan teknologi medis ada bagian yang sudah melampaui Inggris. Namun, saya datang untuk mempelajari pengalaman panjang dan sistematis Inggris." Itu adalah jawaban yang merendah, namun memancarkan kebanggaan. Ia melanjutkan, "Orang Indonesia itu punya hati yang dalam. Khususnya, jika melihat orang kesusahan, kami tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kami masih ingat budi baik yang diberikan seluruh dunia saat kami berjuang setelah masa kolonial. Jadi, kami diajari bahwa sekarang giliran kami untuk membalasnya. Itulah konsep utang budi dan gotong royong kami. Perang." Kata-kata yang sering ayah bicarakan muncul, tetapi perang dari mulut Raka adalah ingatan akan rasa syukur, bukan luka. "Senang sekali Anda mengingat budi baik. Itu sudah seharusnya. Inggris juga pernah memberikan bantuan medis di masa lalu. Kakek saya selalu bercerita bahwa ia dirawat oleh tim medis Inggris dulu." Sebuah kehangatan tiba-tiba menyerbu dada saya. Ayah menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan di ujung dunia, tetapi mereka masih mengingat bantuan masa lalu. Kami terus berbicara selama 3 jam tentang kedokteran, budaya, dan impian masing-masing. Ia adalah pendengar yang baik. Ia berempati tulus pada kata-kata saya dan sesekali mengajukan pertanyaan tajam. "Sophie, mengapa Anda memilih analisis data medis?" "Sebenarnya, itu yang ayah inginkan." Katanya itu profesi yang stabil dan bermartabat. "Bagaimana dengan Anda? Apakah itu pekerjaan yang benar-benar Anda inginkan?" Tidak ada yang pernah mengajukan pertanyaan seperti itu kepada saya. Saya ragu sejenak, lalu menjawab, "Sejujurnya, saya ingin membantu orang langsung di lapangan. Saya ingin menjadi dokter." Tapi ayah bilang tidak pantas bagi seorang wanita bekerja dengan tangan yang kotor. Ekspresi Raka menjadi serius. "Di Indonesia, banyak dokter wanita yang sukses, dan mereka adalah orang-orang yang bermartabat dan paling dihormati. Sejak hari itu, kami sering bertemu. Saat ia libur, kami mengunjungi museum bersama dan berjalan di sepanjang Sungai Thames. Ia menunjukkan dunia baru kepada saya. Suatu hari, setelah 2 minggu berlalu, saya memberanikan diri berbicara kepada ayah. "Ayah, saya punya seseorang yang saya suka." Ayah meletakkan koran dan tersenyum. "Benarkah? Siapa dia?"
putra keluarga dari Oxford. Bukan, dia dokter. Dokter dari Indonesia. Cangkir teh ayah jatuh ke lantai. Kelotang, suara itu menggema di ruang makan. Apa? Wajah ayah memerah. Indonesia. Negara kepulauan di ujung dunia itu? Indonesia adalah negara maju. Ayah, budaya berbeda. Kenapa kau berpacaran dengan pria dari tempat seperti itu? Saat itu, Emily menyela. Ayah, tahu tidak seberapa majunya Indonesia? Kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Elizabeth, namun, prasangka ayah sekuat benteng. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya memutuskan untuk menghadapi ayah secara langsung. Setelah konfrontasi dengan ayah, saya berbohong untuk pertama kalinya. Saya akan bertemu Olivia, ayah. Sebenarnya, saya akan bertemu Raka. Perasaan bersalah menyerbu, tetapi kegembiraan lebih besar. Raka, yang saya temui di Westminster Abbey, mengenakan pakaian kasual, berbeda dari biasanya, jeans dan kemeja putih. Namun, mengapa ia terlihat begitu keren? Hari ini, saya yang akan memandu Anda keliling London, ia tersenyum ceria. Wisata London? Bukankah seharusnya saya yang memandu? Tidak, tidak. Saya ingin menunjukkan London spesial yang saya temukan. Kami berjalan di sepanjang sungai Thames. Ia benar-benar melihat London melalui mata seorang pelancong. Anda tahu jembatan itu? Raka menunjuk ke Millennium Bridge, dibuka pada tahun 2000, tetapi awalnya goyang parah sehingga ditutup dalam 2 hari. Dibuka kembali setelah 2 tahun perbaikan. Bagaimana Anda tahu hal seperti itu? Orang Indonesia belajar banyak sebelum bepergian. Mereka akan menguasai segalanya, mulai dari sejarah negara hingga restoran enak. Ia berkata sambil tertawa. Kami menyebutnya lebih lokal dari lokal. Ketika kami tiba di South Bank, tercium aroma makanan dari pedagang kaki lima. Tanpa ragu, Raka membeli Indian curry, Spanish paella, dan pad thai dan berbagi dengan saya. Boleh makan campur seperti ini? Saya bertanya terkejut. Tidak ada batas negara dalam makanan. Asal enak, itu sudah cukup. Indonesia sudah memiliki masakan dari seluruh dunia. Di Jakarta, Anda bisa menemukan makanan dari seluruh dunia. Pemikiran fleksibelnya sangat menyegarkan. Ayah pasti tidak akan pernah makan makanan kaki lima. Nah, sekarang kita pergi ke tempat yang benar-benar ingin saya tunjukkan. Raka membawa saya ke sebuah restoran Indonesia kecil yang tersembunyi di sudut Soho. Di pintu masuk, tergantung dekorasi bertuliskan aksara Nusantara. Ini tempat makanan Indonesia paling enak di London. Bisa dibilang Indonesia kecil. Saat masuk, suasana hangat menyambut. Aroma rempah, suara wajan mendesis, dan obrolan dalam bahasa Indonesia yang bersemangat. Selamat datang, Raka. Pemiliknya menyambut dengan gembira. Hari ini saya datang dengan teman saya. Raka tersenyum malu-malu. Ya, Sophie, teman saya. Wah, cantik sekali. Apakah nona asing ini bisa makan makanan Indonesia? Saya ingin dia mencoba, jawab Raka. Hidangan tersaji di meja. Ada rendang, sate ayam, sayur lodeh, dan sepiring besar nasi tumpeng yang mengepul. Apakah semua ini hidangan utama? Saya bertanya terkejut. Di Indonesia, makan bersama mengelilingi hidangan utama adalah budaya. Karena makan sendirian itu kesepian. Bukan. Raka mengajari saya cara makan sate, tusuk satu-satu, lalu celupkan ke bumbu kacang. Makanan saya jatuh berkali-kali dengan tangan kaku saya. Ah, ini sulit sekali. Santai saja. Anak-anak Indonesia juga semua begitu di awal. Ia memegang tangan saya untuk membetulkan cara memegang. Wajah saya memanas karena sentuhan hangat tangannya. Saat saya menggigit rendang, kejutan melanda. Rasa manis, pedas, lembut, dan mendalam. Enak, makan dengan nasinya. Lebih enak lagi, Raka mengajari saya. Itu adalah dunia rasa yang sama sekali berbeda dari masakan Inggris. Di Indonesia, ada pepatah makan sepiring berdua, mangan sak piringan. Raka berkata sambil menambahkan sepotong daging ke piring saya. Makan bersama adalah berbagi hati. Itu sebabnya kami makan bersama orang yang ingin kami akrabi. Berbagi hati melalui makanan, indahnya. Sejak masa-masa sulit dulu, makanan adalah komunikasi penting. Semangat berbagi itulah yang terhubung dengan konsep keramahan kami. Sebuah kehangatan tiba-tiba menyerbu dada saya. Ayah menganggap Indonesia hanya sebagai negara yang jauh,
Tetapi emosi mereka memiliki sejarah dan budaya yang begitu mendalam. Ketika kami selesai makan dan hendak pergi, pemiliknya memberikan bungkusan. Ini, makan di rumah, layanan untuk pacar Raka, tidak perlu, saya menolak, tetapi pemiliknya memaksakannya ke tangan saya. Di Indonesia, menolak bisa dianggap tidak sopan, Raka berbisik. Terima saja dan katakan, terima kasih. Setelah keluar dari restoran, saya bertanya, apakah pemilik itu kerabat Anda? Tidak. Hanya pelanggan tetap, bukan keluarga. Tapi kenapa mereka begitu baik? Raka tersenyum hangat. Begitulah orang Indonesia. Sangat hangat, terutama semangat gotong royong, saling membantu, sangat mengakar. Sejak hari itu, hubungan kami semakin mendalam. Namun, di rumah, saya masih harus berbohong. 1 bulan telah berlalu sejak saya bertemu Raka. Pada suatu Sabtu pagi, saya melihat sisi dirinya yang berbeda untuk pertama kalinya. Sophie, maukah kau pergi ke tempat istimewa bersamaku hari ini? Raka bertanya di telepon. Tempat istimewa? Tempat yang saya kunjungi setiap minggu. Mungkin sedikit sulit, apa Anda tidak apa-apa? Rasa penasaran muncul. Ia membawa saya ke gereja kecil di ujung timur London, di daerah tempat para tunawisma berkumpul. Di atasnya tergantung papan nama tua bertuliskan, klinik gratis. Apa yang Anda lakukan di sini? Kegiatan sukarela. Saya mengobati orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat kesehatan. Saat memasuki gedung, bersamaan dengan bau disinfektan, saya melihat puluhan tunawisma. Mereka benar-benar beragam, dari orang tua lanjut usia hingga pemuda. Dokter Raka. Seorang pria tua tersenyum ceria melihat Raka. Kau datang lagi minggu ini, Nak? Paman George, bagaimana lutut Anda? Berkat salep yang kau berikan, jauh lebih baik. Raka mengenakan jas putih dan mulai memeriksa. Saya membantu di sebelahnya, merapikan peralatan medis dan mencatat rekam medis. Pasien pertama adalah wanita parubaya dengan batuk parah. Sejak kapan Anda batuk, Mary? Raka bertanya sambil menempelkan stetoskop. Sekitar sebulan yang lalu, tapi saya tidak punya uang untuk ke rumah sakit. Raka memeriksa dengan tenang, kemudian ia mengambil obat dari tasnya dan memberikannya. Ini untuk 1 minggu. Anda harus meminum semuanya, ya. Dan tidur dengan selimut yang lebih tebal. Dokter, saya tidak punya uang untuk obatnya. Tidak apa-apa. Sebagai gantinya, berikan 1 janji, minum obatnya dengan benar dan datang lagi minggu depan. Air mata berkumpul di mata wanita itu. Terima kasih, Dokter Raka. Pasien kedua adalah seorang veteran yang pincang. Raka berlutut dan melihat kakinya. Luka lama Anda sakit lagi, Michael? Saya mengerti. Pasti sulit ya. Pada saat itu, ekspresi pria tua itu melembut. Kau yang pertama, dokter, yang mengerti rasa sakitku. Raka merawat lukanya dengan hati-hati, dan ia mendengarkan cerita masa lalu pria tua itu dengan sungguh-sungguh. Selama 3 jam, Raka terus melihat pasien tanpa istirahat. Yang mengejutkan saya adalah ia mengingat nama dan riwayat penyakit semua pasien. Sam harus mengurangi makanan manis karena punya diabetes ya. Anna, karena Anda punya asma, selalu bawa inhaler kemanapun Anda pergi. Saat istirahat makan siang, saya bertanya, bagaimana Anda mengingat semuanya? Dokter tidak hanya melihat penyakit, tetapi juga melihat manusia. Raka menjawab dengan serius. Hanya dengan melihat seluruh kehidupan orang itu, barulah kita bisa mengobati dengan benar. Penyakit hanyalah bagian dari hidupnya. Tapi ini tidak menghasilkan uang sama sekali. Raka tersenyum. Ada istilah noblesse oblige, kan? Mereka yang punya harus mengembalikan kepada masyarakat. Indonesia juga punya pepatah gotong royong bantuan kecil yang kita berikan pada orang lain, pada akhirnya akan kembali pada diri kita sendiri. Saya bisa menjadi dokter karena ada dukungan masyarakat. Sekarang giliran saya untuk membalasnya. Saat senja, ketika ia selesai memeriksa dan keluar, semua tunawisma keluar dan melambaikan tangan kepada Raka. Terima kasih, Dokter Raka. Datang lagi minggu depan, kau malaikat. Raka tersenyum malu-malu dan menyapa mereka satu persatu. Di depan pemandangan hangat itu, saya tidak bisa bergerak. Di dunia ayah, kekayaan dan kehormatan dihargai. Tetapi di dunia Raka, mereka yang berbagi apa yang mereka miliki dicintai. Siapa bangsawan sejati? Di hati saya,
Jawabannya sudah pasti. Dan tidak butuh waktu lama sebelum saya memberikan jawaban itu di depan ayah. Saya pulang, menutup pintu kamar, dan mengeluarkan foto yang saya ambil bersama Raka, foto di depan klinik. Melihat senyum hangatnya, hati saya berdebar lagi. Kak, lihat apa? Emily masuk tanpa mengetuk. Saya buru-buru menyembunyikan foto itu, tetapi sudah terlambat. Wah, siapa ini? Keren sekali. Mata Emily bersinar seperti bintang. Ia duduk di tempat tidur dan mulai menanyai saya. Mau tak mau, saya menceritakan tentang Raka. Menyelamatkan pria tua di stasiun bawah tanah, membantu anak di stadion, dan melakukan klinik gratis untuk tunawisma setiap minggu. Dokter hebat, pahlawan, dan relawan? Astaga, seperti karakter utama drama, tapi ayah menentangnya karena dia orang Indonesia. Emily tiba-tiba berdiri dan mengambil ponselnya. Ia menunjukkan berita dari BBC, The Guardian, dan artikel lainnya secara berurutan. Kak tahu tidak seberapa besar pengaruh pop culture Indonesia sekarang di dunia? Lihat ini, ia menggulir layar. Peringkat Netflix menunjukkan serial dan film dari Indonesia ada di posisi teratas. Semua teman sekolah ingin pergi ke Indonesia. Beasiswa ke Universitas Indonesia dan Gajah Mada punya persaingan ketat, tahu. Jessica bahkan dapat pekerjaan di perusahaan teknologi Indonesia. Emily mengambil kaos dengan tulisan aksara Nusantara dari lemari. Tulisan Indonesia. Hebat terlihat jelas. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Saya berencana untuk working holiday tahun depan. Saya terkejut. Bertentangan sepenuhnya dengan prasangka ayah, Emily sudah berlari menuju Indonesia. Kak, dunia sudah berubah. Sekarang Indonesia itu paling keren. Emily berkata dengan serius. Jika kau melewatkan dokter itu, kau akan menyesal seumur hidup. Setelah Emily keluar, saya memberanikan diri mengirim pesan kepada Raka. Adikku benar-benar menjadi penggemar berat, ribut bilang Indonesia paling keren. Yang benar-benar penting adalah, Sophie, apa yang Anda pikirkan? Jawabannya menghangatkan hati saya. Saya memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi, tetapi untuk menghadapinya dengan berani. Beberapa hari kemudian, pada malam akhir pekan, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu menonton BBC News. Ayah sedang membaca koran sambil menyesap whisky. Inilah berita utama hari ini. Kami akan menyampaikan momen ajaib yang terjadi di Stamford Bridge. Mendengar suara pembawa berita, saya mengangkat wajah dan terkejut melihat layar. Raka ada di sana. Beberapa waktu lalu, selama pertandingan Chelsea, dikonfirmasi bahwa seorang pemuda menyelamatkan seorang anak yang terancam tersedak di depan puluhan ribu penonton. Rekaman CCTV stadion diputar. Raka berlari memecah kerumunan dan melakukan manuver Heimlich dengan tenang. Ia dipastikan adalah seorang dokter spesialis gawat darurat dari Indonesia. Reporter melanjutkan. Fakta yang lebih mengejutkan adalah ia juga pernah menyelamatkan pasien henti jantung di stasiun King's Cross sebulan lalu. Bahkan rekaman stasiun bawah tanah pun ditayangkan. Meskipun buram, sosok Raka terlihat. Cangkir teh yang dipegang ayah berhenti. Seorang pakar medis muncul sebagai komentator. Level medis darurat Indonesia termasuk kelas dunia. Mereka memiliki kemampuan penanganan yang cepat dan akurat. Kita memiliki banyak hal untuk dipelajari dari mereka. Ayah meletakkan koran dan menatap layar. Lalu ia bergumam pelan, pemuda itu. Ia benar-benar menyelamatkan orang dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Suara ayah dicampur dengan keterkejutan, bukan penghinaan seperti biasanya. Itu adalah momen ketika retakan pertama muncul di benteng prasangkanya yang kokoh. Ibu mengagumi, sungguh pemuda yang luar biasa. Saat itu, ayah tiba-tiba menatap saya. Sophie, pria yang sering kau temui akhir-akhir ini adalah pemuda itu, kan? Jantung saya serasa terjatuh. Bagaimana ayah tahu? Wajahmu sudah memberitahumu. Ayah berkata perlahan. Kau pergi keluar setiap hari dengan perasaan senang. Ayah, maaf. Tetapi ayah mengangkat tangan, menghentikan kata-kata saya. Keheningan berlangsung sebentar, lalu ia membuka mulut, bawa pemuda itu ke rumah. Apa? Saya tidak percaya. Saya akan bertemu langsung dan memastikannya. Apakah dia benar-benar seperti yang diberitakan, ataukah dia menyembunyikan topeng lain? Malam itu, saya menelepon Raka. Ayah ingin bertemu denganmu. Akhirnya tiba saatnya. Ya, saya justru senang bisa menyapa secara resmi.
Makan malam beberapa hari kemudian menjadi penentu takdir. Mampukah Raka meruntuhkan benteng keras ayah? Jumat malam yang dijanjikan, pukul 7 malam. Lonceng berdering, jantung saya juga berdering. Saya membuka pintu, dan Raka berdiri di sana. Setelan hitam, dasi dengan corak batik, karangan bunga, dan sebotol anggur di satu tangan. Rambutnya tertata rapi, dan sepatunya berkilauan seperti cermin. Selamat malam, Sophie, ia tersenyum lembut. Saat ia masuk, ayah sudah duduk di kursinya. Tatapan ayah yang mengamati Raka dari ujung kepala sampai ujung kaki sangat menakutkan. Ibu menyambut dengan hangat, dan Emily melambaikan tangan dengan mata berbinar. Duduklah. Suara ayah dingin. Raka membungkuk hormat terlebih dahulu. Selamat malam, Yang Mulia Sir Richard. Sebuah kehormatan bisa bertemu Anda. Saya Raka Pradipta. Itu adalah etiket Inggris yang sempurna. Ayah tampak sedikit terkejut, tetapi tidak mengubah ekspresinya. Makan malam dimulai, dan setelah keheningan yang cukup lama, ayah membuka suara. Usiamu 32 tahun. Rumah sakitmu adalah rumah sakit universitas di Jakarta, spesialis gawat darurat. Ayah meletakkan gelas anggurnya dan memulai pertanyaan serius. Bisakah kau bertanggung jawab atas putri saya? Negara tempatmu tinggal dan dunia tempat kami tinggal benar-benar berbeda. Meja makan membeku sejenak. Namun, Raka tidak panik. Sebaliknya, ia menundukkan kepala dengan hormat, lalu menjawab dengan suara yang tenang namun kuat, Sir Richard, saat saya belajar kedokteran, saya selalu menghormati negara Inggris. Dari Fleming yang menemukan penisilin hingga banyak pionir yang membangun fondasi kedokteran modern, mereka lahir dari Inggris. Raka menarik napas sebentar dan melanjutkan. Di masa lalu, ketika dunia berada dalam kekacauan, pengobatan Inggris menyelamatkan banyak nyawa. Kakek saya juga pernah diselamatkan, dan ia tidak pernah melupakan budi baik itu seumur hidupnya. Ekspresi ayah sedikit berubah. Itu adalah jawaban yang tidak terduga. Orang Indonesia tidak melupakan budi baik yang telah mereka terima, dan kami diajari untuk membalasnya kepada masyarakat. Itu juga alasan saya datang ke Inggris. Saya ingin mempelajari sistem medis yang maju dan berkontribusi, tidak hanya untuk negara saya, tetapi juga untuk dunia. Raka menatap saya dan melanjutkan. Perasaan cinta saya pada Sophie juga sama. Anugerah berharga ini yang saya terima, akan saya kembalikan dengan kebahagiaan yang lebih besar sepanjang hidup saya. Di negara kami menyebutnya utang budi dan silaturahmi. Keheningan melanda ruang makan. Ayah menatap Raka lurus-lurus. Itu bukan sekadar pernyataan cinta. Itu adalah jawaban yang mengandung rasa hormat terhadap sejarah dan filosofi. Ibu kagum. Sungguh pemuda yang berpemikiran mendalam. Namun, ayah masih belum melepaskan tatapan curiganya. Kata-kata bisa diucapkan siapa saja. Tapi, apakah Indonesia benar-benar tempat yang layak ditinggali putri saya? Bukankah itu negara kepulauan di ujung dunia dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda? Indonesia kini menjadi salah satu negara teraman dan paling maju di dunia. Jakarta bahkan disebut sebagai kota yang lebih aman daripada London. Skala ekonominya juga kelas dunia. Ayah berhenti sejenak. Ia tampak bingung dengan fakta bahwa Indonesia lebih maju dari yang ia duga. Saat itu, Emily tiba-tiba berdiri. Ayah, jangan menilai hanya berdasarkan pengetahuan lama dan prasangka. Emily, kenapa kita tidak pergi ke Indonesia dan melihatnya sendiri? Kita akan tahu jika melihat dengan mata kepala sendiri. Itu adalah usulan yang tiba-tiba, tetapi dalam beberapa hal, itu adalah solusi yang paling pasti. Ayo kita liburan keluarga ke Indonesia. Emily berseru gembira. Saya akan mengatur semuanya, mulai dari tiket pesawat hingga hotel. Ayah menatap Emily dengan ekspresi tercengang. Namun, pada saat itu, Raka membuka mulut. Ide bagus, saya akan menjadi pemandu Anda. Saya ingin menunjukkan Indonesia yang sesungguhnya. Tatapan ayah menajam. Indonesia yang kau ingin tunjukkan? Tidak, Raka menjawab dengan tegas. Indonesia apa adanya? Semua, baik terang maupun bayangannya. Keheningan panjang melanda. Dan kemudian, kata-kata tak terduga keluar dari mulut ayah. Baiklah, seluruh meja makan membeku mendengar kata tunggal ayah. Benar-benar, saya akan pergi ke Indonesia dan menilainya dengan mata kepala sendiri. Yes, ayah, kau yang terbaik.
Emily menjerit kegirangan. Ibu juga terkejut, tetapi tersenyum. Raka membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Sir Richard. Jangan senang dulu. Saya akan melihat dan menilai apakah saya akan menyesal atau tidak. Ayah masih dingin. Ini adalah ujian. Bagi Anda dan negara Anda, air mata menggenang di mata saya, perasaan lega dan takut menyerbu bersamaan. Emily sudah mengambil ponselnya dan mencari tiket pesawat. Kelas bisnis maskapai Indonesia. Ini bagus, kan? Emily, tenanglah. Ayah mendesah, tetapi saya tidak melewatkan sudut mulutnya yang sedikit terangkat. Raka berdiri dan berkata, saya akan menyusun rencana perjalanan dan mengirimkannya agar Anda bisa melihat seluruh Jakarta, baik masa lalu, masa kini, maupun masa depannya. Setelah Raka pulang, Emily ribut di ruang tamu. Kak, kita akan ke Indonesia, sungguh. Namun, saya khawatir, bagaimana jika Indonesia tidak sesuai dengan harapan ayah? Hubungan saya dengan Raka juga akan berakhir. Beberapa hari kemudian, malam sebelum keberangkatan ke Indonesia, saya berdiri di depan cermin, menatap wajah saya sendiri. Ekspresi takut dan gembira bercampur. Bagaimana jika Indonesia benar-benar tempat yang kuno seperti yang ayah pikirkan? Tetapi pada saat yang sama, sosok Raka yang ia tunjukkan kepada saya terlintas, ketulusannya dalam menyelamatkan nyawa, semangatnya untuk melayani, dan sikapnya yang santun. Tidak mungkin negara yang membesarkan orang seperti itu adalah tempat yang buruk. Pintu kamar terbuka, dan Emily masuk. Kak, tidak bisa tidur? Ya, sedikit gugup, Emily duduk di sebelah saya. Kak, jangan takut. Indonesia benar-benar negara yang luar biasa, saya jamin. Kenapa kau begitu yakin? Saya melihat reaksi orang asing di internet. Mereka semua bilang mereka akan terkejut pergi ke Indonesia sangat maju, aman, dan orang-orangnya baik. Emily terus berbicara. Katanya aman bagi wanita untuk naik taksi sendirian di malam hari, dan jika dompet jatuh, pasti kembali. MRT-nya bersih, makanannya enak, tapi bagaimana jika ayah kecewa? Kecewa? Justru dia akan terkejut. Jauh lebih futuristik daripada London. Saat itu, ibu masuk. Kalian masih bangun? Ibu duduk di tepi tempat tidur saya. Sophie, jangan terlalu khawatir. Ayahmu pada akhirnya adalah orang yang akan mengakui kebenaran. Tapi, ibu, prasangka ayah terlalu kuat. Dia akan percaya pada apa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Ibu memegang tangan saya. Dan jika itu adalah orang yang kau pilih, negara itu pasti tempat yang luar biasa. Ibu, apakah ibu juga menyukai Raka? Ibu tersenyum. Saya bisa melihat dari matanya. Pemuda itu tulus, tidak ada kebohongan. Ibu, menurut ibu, mengapa ayah tiba-tiba berubah pikiran? Ibu berpikir sejenak dan berkata, ayahmu menghormati orang yang bertindak. Fakta bahwa Raka menyelamatkan nyawa 2 kali. Dan hari ini, ia berbicara tentang keyakinannya dengan berani. Itulah yang menggerakkan hatinya. Pukul 2 pagi. Saya masih belum bisa tidur. Saya melihat pemandangan malam London di luar jendela. 24 jam lagi, kami akan berada di Jakarta, negara Raka, Indonesia, yang ia banggakan. Saya akhirnya mengambil keputusan untuk tidak takut, untuk melihat dan menilai langsung dengan mata kepala sendiri, bukan dengan prasangka ayah. Saya punya firasat bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Dan firasat itu menjadi kenyataan. Setelah 14 jam penerbangan, kami tiba di Bandara Internasional Indonesia. Kejutan dimulai begitu pintu pesawat terbuka. Selamat datang di Indonesia. Seorang robot menyambut kami. Robot sungguhan, robot humanoid berwarna putih memandu dengan bahasa Inggris yang fasih. Tempat pemeriksaan imigrasi ada di sana. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Wah, robot, Emily menjerit. Robot sungguhan? Ayah tanpa bicara melihat sekeliling, dinding kaca raksasa yang membentang hingga langit-langit. Video pemandangan 4 musim Indonesia yang indah mengalir dari layar LED, lantainya berkilauan seperti cermin. Kami tiba di tempat pemeriksaan imigrasi, dan antrean bergerak lancar. Silakan pindai paspor Anda, petugas memandu. Lalu Raka tersenyum dan berkata, Sir Richard, ada gerbang pengenalan wajah. Cukup lihat kamera. Ayah melewati gerbang dengan setengah percaya,
Dan autentikasi selesai dalam sekejap, tidak sampai 10 detik. Mungkinkah ini? Ayah menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Indonesia telah mengadopsi sistem terbaru. Raka menjelaskan, ini adalah bandara pintar kelas dunia. Kami terkejut lagi di pengambilan bagasi. Koper kami sudah keluar dan seorang staf telah menatanya dengan rapi. Sungguh teratur. Saat berjalan menuju kereta bandara, kami berdiri di atas moving walkway dan ruangannya bersih dan futuristik. Kami naik kereta. Wow, ada wifi. Emily kagum, gratis. Dan kecepatannya luar biasa. Tidak terbayangkan di kereta bawah tanah London. Kereta berangkat, kecepatannya tinggi, tetapi hampir tidak ada guncangan. Suara bising juga hampir tidak terdengar, dan pemandangan dari jendela menuju pusat kota terlihat. Ya Tuhan, ibu mengagumi. Cakrawala Jakarta terbentang di luar jendela. Deretan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi tanpa henti. Jalan tol yang saling bersilangan. Sebuah metropolis raksasa tempat alam dan kota selaras. Skalanya berbeda dari London. Mulut ayah sedikit terbuka, dan ia bergumam pelan. Jauh lebih besar dari London. Satu kalimat itu mencakup segalanya. Kejutan bahwa kota yang dulunya reruntuhan setelah perang sekarang menjadi kota raksasa yang melampaui London, populasinya 14 juta. Raka menjelaskan, jika digabungkan dengan area metropolitan, lebih dari 30 juta. Area metropolitan terbesar di dunia. 30 juta? Ayah mengulangi. Ya, lebih dari seperempat populasi Indonesia terpusat di sini. Ketika kami tiba di stasiun Sudirman Baru, kami terkejut lagi. Stasiun itu sendiri seperti karya seni raksasa dan juga pusat perbelanjaan. Toko serba ada, restoran, dan stasiun bata merah yang indah. Ini stasiun? Mata Emily membulat. Di dalam taksi menuju hotel, ayah bertanya, apakah kota ini secerah ini bahkan di malam hari? Ini kota yang tidak pernah tidur 24 jam, jawab sopir. Bahkan di tengah malam, toko buka, dan tingkat keamanannya dikatakan yang terbaik di dunia. Teraman di dunia? Ayah bertanya dengan curiga. Ya, aman bagi wanita untuk berjalan sendirian di malam hari. Saat kami memasuki lobi hotel, para staf membungkuk serempak. Selamat datang. Check-in selesai lancar dengan tablet. Lift terbuka sebelum kami menekan tombol. Ai memprediksi alur gerakan tamu. Raka menjelaskan. Pemandangan malam Jakarta dari suite di lantai 40 sangat menakjubkan. Jutaan cahaya mengalir seperti sungai. Ayah berdiri di dekat jendela, menatap sejenak. Lalu ia menggelengkan kepala dan berkata, saya benar-benar salah paham. Itu adalah momen ketika retakan besar pertama muncul di benteng prasangkanya. Namun, ini hanyalah permulaan. Keesokan paginya, kami menuju ke sekitar Monas dan Kota Tua, berdiri di depan Tugu Monas, tugu raksasa dan arsitektur yang megah mengalahkan kami. Sudah berdiri selama puluhan tahun, Raka menjelaskan. Kami menjaga bangunan lama dengan hati-hati, merawat dan memulihkannya. Luar biasa, ayah mengagumi. Kami berjalan di sekitar Fathahillah Square, itu penuh dengan kehidupan, para turis bersorak. Wow, museum itu indah sekali. Emily gembira. Saat masuk ke museum, kami terkejut dengan keagungannya. Aroma kuno, udara yang tenang. Luar biasa, ibu mengagumi. Membangun arsitektur seperti ini hanya dengan kayu. Arsitektur tradisional Indonesia menekankan keharmonisan dengan alam. Raka menjelaskan, teknik menggabungkan kayu tanpa menggunakan paku. Kuat juga terhadap gempa. Setelah Kota Tua, kami pergi ke tempat penyewaan pakaian tradisional. Emily sudah bersemangat. Kak, kita pakai batik, kebaya, pasti keren di Instagram. Ibu juga menunjukkan rasa penasaran. Akhirnya, kami semua memutuskan untuk mengenakan pakaian tradisional. Saya memilih kebaya berwarna biru muda, Emily yang pink. Ketika kami menyarankan ayah untuk mencoba batik, ia secara tak terduga setuju. Ayah, yang mengenakan batik biru tua, terlihat lebih cocok dari yang kami duga. Sir Richard, Anda terlihat sangat cocok. Raka memuji. Kami berjalan di jalanan tua dengan mengenakan batik. Pemandangan gang sempit dan atap genteng sangat indah. Yang mengejutkan saya adalah ada orang yang benar-benar tinggal di rumah-rumah tua itu. Apakah orang benar-benar tinggal di rumah tua ini? Ibu bertanya. Ya,
Bagian dalamnya direnovasi secara modern, tetapi tampilan luarnya mempertahankan tradisi, jawab Raka. Masa lalu dan masa kini hidup berdampingan. Kami masuk ke kedai kopi tradisional. Ada kolam kecil di halaman. Silakan, kopi Nusantara dan kue tradisional. Raka menawarkan, kombinasi kopi pahit dan kue manis sangatlah unik. Aneh, ya, Emily kagum. Saat itu, di meja sebelah, kami mendengar turis asing memesan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, enak sekali. Orang asing belajar bahasa Indonesia? Ayah terkejut. Akhir-akhir ini, jumlah orang asing yang tertarik dengan budaya Indonesia dan belajar bahasa Indonesia meningkat pesat, kata pemilik kedai dengan bangga. Pengaruh film, musik, dan bahkan teknologi kami juga besar. Kami pergi ke restoran fine dining masakan Indonesia. Sate lilit yang gurih, gulai ikan yang kaya rempah, dan es campur yang segar. Apakah ini yang namanya masakan Indonesia yang sebenarnya? Ayah mengangguk setelah mencoba sate. Rasa alami bahan baku sangat terasa. Setelah itu, kami juga mengunjungi museum. Kami menyentuh seni halus Indonesia, keris, tenun ikat, dan wayang kulit. Lihat keris ini, Ibu kagum. Meskipun sudah berabad-abad, masih begitu tajam dan indah. Saat malam tiba, ayah berkata di tengah perjalanan kembali ke hotel, "Saya tidak tahu Indonesia begitu menghargai sejarah. Saya kira itu hanya negara yang nyaman." Malam itu, Raka mengirim pesan kepada saya. "Bagaimana hari ini?" Ayah sepertinya sedikit terbuka. Ya, dinding prasangka mulai runtuh sedikit demi sedikit. Pada hari ketiga, kami pergi melihat masa kini Jakarta. Tujuan pertama kami adalah gedung tertinggi di kawasan Sudirman Tamrin. Tingginya 500 meter, Raka menjelaskan. Jauh lebih tinggi dari The Shard di London. Emily kagum. Kami tiba di dek observasi dengan lift berkecepatan tinggi. Begitu cepat hingga telinga berdengung. Wow, Jakarta yang terlihat dari dek observasi sangat menakjubkan. Kota yang tak berujung, panorama raksasa tempat alam dan kota selaras. Di sana ada pegunungan. Raka menunjuk ke kejauhan. Jakarta sangat dekat dengan alam. Ayah juga merasa gugup saat berjalan di area lantai kaca. Apakah ini aman? Kaca yang diperkuat. Aman bahkan jika gajah berjalan di atasnya. Raka bercanda. Kami pindah ke kawasan Sudirman Tamrin. Keramaian lalu lintasnya sangat masif. Begitu banyak mobil, tapi orang-orang bisa berjalan tanpa bertabrakan. Ayah berkata seolah mengamati. Ada ketertiban, kedisiplinan orang Indonesia terkenal di dunia. Raka menjelaskan. Setelah itu, kami mengunjungi showroom produk teknologi terbaru Indonesia. Semua ini produk Indonesia. Ibu terkejut. Kamera, perangkat lunak, robotika. Indonesia adalah negara teknologi, staf menjelaskan dengan bangga. Ayah menyentuh kamera terbaru dan mengagumi. Mungkinkah teknologi seperti ini? Luar biasa. Setelah makan malam, Raka membawa kami ke kafe yang buka 24 jam, meskipun sudah jam 10 malam. Kafe itu penuh dengan orang yang belajar atau bekerja. Orang Indonesia pekerja keras, kata Raka. Di meja sebelah, orang asing sedang belajar bahasa Indonesia. Mengapa Anda belajar bahasa Indonesia? Emily bertanya. Saya ingin bekerja di perusahaan Indonesia, jawab seorang pemuda Amerika. Saya suka budayanya, keamanannya bagus, dan makanannya terbaik. Seorang wanita Prancis menambahkan. Semua keren, esport, fashion, semuanya. Meskipun sudah lewat jam 11 malam, jalanan masih terang, toko serba ada, restoran, semuanya buka. Sungguh kota yang tidak pernah tidur. Ayah kagum. Tapi, apakah aman? Saat itu, sekelompok wanita muda lewat sambil tertawa. Mereka sama sekali tidak terlihat cemas meskipun sudah larut malam. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia, Raka berkata dengan percaya diri. Aman bagi wanita untuk berjalan sendirian di malam hari. Di dalam taksi kembali ke hotel, ayah berkata, energi kota ini luar biasa, jauh lebih dinamis daripada London. Malam itu, Emily datang ke kamar saya dan berkata dengan gembira. Kak, ayah sepertinya benar-benar terkejut. Dia tidak tahu Indonesia sehebat ini. Ya, benteng prasangka runtuh dengan cepat. Hari keempat adalah hari istimewa. Hari kami diundang ke rumah orang tua Raka. Saya khawatir,
Apakah ayah benar-benar akan pergi? Tetapi, ayah secara tak terduga menyetujuinya. Hanya dengan melihat kehidupan nyata mereka, barulah saya bisa tahu dengan benar. Orang tua Raka tinggal di apartemen mewah di pusat kota Jakarta Selatan. Dari pintu masuk, sudah terjadi serangkaian kejutan. Pintu terbuka dengan sistem kunci otomatis. Selamat datang. Ibu Raka menyambut dengan ceria. Terima kasih, sudah datang dari jauh. Saat masuk ke dalam rumah, saya terkejut dengan interior yang canggih. Dari jendela ruang tamu, terlihat pemandangan Cakrawala Jakarta. Pemandangannya indah sekali. Ibu kagum. Di meja makan, tersaji hidangan Indonesia yang indah seperti masakan bintang 5, rawon, sop buntut, gado-gado, dan berbagai macam sambal. Anda memasak semua ini sendiri? Ibu terkejut. Itu adalah hati keramahan Indonesia, jawab Ibu Raka. Kami mempersiapkan dengan sepenuh hati, terutama untuk tamu penting. Sambil makan, Ayah Raka berbicara. Saya juga pernah belajar di Inggris ketika muda. Saya belajar banyak di sana. Benarkah? Ayah menunjukkan minat. Inggris pada masa itu adalah idola bagi kami. Saya masih menghormatinya. Hanya saja, sekarang Indonesia juga memiliki keunggulannya sendiri. Keunggulan apa? Kehalusan dan keharmonisan. Dalam kedokteran atau teknologi, orang Indonesia memperhatikan detail terkecil. Ibu Raka, sambil mengupas buah, berkata, "Saya lega karena Sophie adalah orang yang baik. Putra saya beruntung." Tidak, justru saya yang beruntung. Saya malu. Kebangsaan tidak masalah. Selama orangnya baik, itu sudah cukup. Kehangatan itu membuat saya hampir menangis. Ayah juga tampak terharu. Setelah makan, Ayah Raka menunjukkan ruang kerjanya. Dindingnya penuh dengan buku. Buku kedokteran banyak, ya, Ayah melihat dengan penuh minat. Setengahnya adalah teks asli bahasa Inggris. Ayah Raka mengambil satu buku. Anda tahu buku ini, kan? Buku kedokteran dari Oxford. Oh, buku ini. Ayah gembira. Itu buku yang saya rekomendasikan untuk mahasiswa juga. Keduanya langsung akrab berbicara tentang kedokteran. Meskipun spesialisasi mereka berbeda, ada empati sebagai profesional medis. Saat kami keluar rumah, Ibu Raka memberikan bingkisan, kue tradisional yang dibungkus dengan kain batik yang indah. Hanya sedikit kenang-kenangan. Untuk memperingati kunjungan Anda ke Indonesia, terima kasih banyak, Ibu terharu. Di dalam mobil, Ayah berkata, mereka orang yang sangat hangat. Mereka menerima kita tanpa prasangka. Hari itu adalah hari ketika kami merasakan hati Indonesia. Pada malam terakhir, Raka memandu kami ke tempat istimewa, kapal pesiar di Teluk Jakarta. Tempat terbaik untuk melihat pemandangan malam Jakarta, kata Raka. Saat kapal berangkat, pemandangan malam Jakarta terbentang seperti panorama, cahaya jembatan Suramadu, atau ikon jembatan Jakarta yang besar, cahaya hangat Tugu Monas, kilauan gedung-gedung pencakar langit. Tidak bisa dipercaya, Ayah kagum, bahwa ini adalah negara yang berhasil bangkit dari kekacauan. Di atas kapal, ada pertunjukan musik langsung. Harmoni antara tradisional dan modern, ya, Ibu mengagumi. Tepat saat itu, musik berhenti, dan lampu meredup. Kami bertanya-tanya ada apa, tiba-tiba sorotan lampu menyorot saya, dan Raka berlutut di depan saya. Sophie, suara Raka bergetar. Sejak saya bertemu dengan Anda, hidup saya benar-benar berubah. Di tangannya, ia memegang kotak beludru kecil. Itu adalah cincin. Di kota yang indah ini, kampung halaman saya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Maukah Anda menikah dengan saya? Air mata saya mengalir deras. Orang-orang di sekitar menahan napas dan menonton. Ya, ya. Saat saya menjawab, kapal dipenuhi tepuk tangan dan sorak-sorai. Selamat, beautiful. Berbagai bahasa dari berbagai negara menghujani kami dengan berkat. Tangan Raka gemetar saat memasangkan cincin, dan itu memakan waktu lama. Maaf gemetar, Raka tertawa malu-malu. Saya juga gemetar, saya berkata sambil menangis. Saat itu, Ayah mendekat. Semua orang tegang, bertanya-tanya bagaimana reaksi Ayah. Ayah meletakkan tangan di bahu Raka, dan ia berkata, "Kau bisa membahagiakan putriku, bukan?" "Saya akan melakukan yang terbaik," Raka menjawab dengan serius. Ayah menatap pemandangan malam Jakarta dan berkata,
Saya benar-benar salah. Negara ini sungguh luar biasa. Ayah melanjutkan, martabat berasal dari tindakan, bukan dari silsilah. Seperti dirimu dan seperti orang-orang di negara ini. Ibu juga memeluk saya. Selamat, Sophie. Kau bertemu orang yang sangat baik. Emily sudah mengambil foto. Kak, ini akan viral di Instagram. Lamar di Teluk Jakarta. Saat kapal kembali ke pelabuhan, kembang api meluncur ke udara. Kembang api yang meriah mewarnai langit malam. Apakah ini juga Anda siapkan? Saya bertanya. Tidak, ini benar-benar kebetulan. Raka juga terkejut. Sepertinya hari ini ada festival, takdir, ya, ayah tersenyum. Langit juga memberkati, bahkan setelah kembali ke hotel malam itu, perayaan keluarga berlanjut. Saya senang bisa bertemu keluarga Raka, kata ayah dengan tulus. Dan sekarang ayah sudah membuang prasangka setelah melihat Indonesia langsung, kan? Emily bertanya dengan nakal. Sudah dibuang sepenuhnya, ayah mengakui. Indonesia adalah masa depan, saya baru tahu. 1 minggu setelah kembali ke London, postingan SNS Emily menjadi viral. Kakakku bertunangan dengan dokter Indonesia, lamar di Teluk Jakarta, dalam sehari jutaan views, 500.000 likes, dan komentar meledak, iri, pria Indonesia terbaik. Saya juga ingin ke Indonesia. Suatu hari, BBC menghubungi. Sophie, kami ingin wawancara dengan tema Cinta Antara Bangsawan Inggris dan Dokter Indonesia. Awalnya saya ingin menolak, tetapi Raka berkata, ini kesempatan bagus untuk memberitahu orang-orang tentang Indonesia yang sebenarnya. Pada hari siaran, suasana di studio sangat tegang. Bagaimana kalian bertemu? Saya melihatnya menyelamatkan pasien henti jantung di stasiun bawah tanah, dan kami bertemu lagi seperti takdir. Bagaimana Indonesia? Sama sekali berbeda dari prasangka. Aman, maju, dan yang terpenting, orang-orangnya hangat. Ayah juga diwawancarai. Kami dengar Anda awalnya menentang. Sayang sekali, itu benar, saya punya prasangka. Tetapi setelah saya datang langsung, Indonesia adalah negara yang luar biasa. Saya senang sekarang mendapatkan menantu laki-laki yang membanggakan. Setelah siaran, reaksi sangat panas. Saya juga harus ke Indonesia. Saya sudah mengajukan visa untuk Indonesia. Film dan serial Indonesia bukan fantasi. Teman-teman juga menghubungi. Sophie, saya juga mendaftar ke perusahaan Indonesia. Cabang Gojek di London, perubahan menyebar dengan cepat. Kelas bahasa Indonesia di Universitas London meningkat, dan pameran kerja perusahaan Indonesia penuh. Rumah sakit Raka juga dibanjiri pertanyaan, bagaimana cara ikut pelatihan medis di Indonesia? Saya ingin mendaftar ke Rumah Sakit Universitas di Jakarta. Suatu hari, berita mengejutkan terdengar. Layanan Kesehatan Inggris dorong benchmarking sistem kesehatan Indonesia. Ayah berkata sambil melihat koran, sekarang Inggris harus belajar dari Indonesia. Saat itu, pemerintah Indonesia juga bergerak, perluasan penarikan tenaga ahli global, penguatan dukungan bagi penduduk asing. Tiket untuk acara-acara budaya Indonesia langsung habis terjual. Restoran Indonesia sulit mendapatkan reservasi. Ketika berita pernikahan kami diketahui, pesan ucapan selamat membanjiri. Jadilah jembatan yang menghubungkan kedua negara. Berkat kalian, saya jadi tertarik pada Indonesia. Kami benar-benar menjadi jembatan yang menghubungkan Inggris dan Indonesia, dan 1 tahun kemudian, saya menjadi istri Raka dan tinggal di Jakarta. Saat bangun pagi, saya melihat Tugu Monas di luar jendela. Itu adalah monumen indah yang berubah warna setiap musim. Sekarang musim semi dengan bunga-bunga tropis. Sophie, sarapan, Raka memanggil dari dapur. Di meja, tersaji roti panggang, kopi, dan buah-buahan Indonesia yang lezat. Saya menyalakan televisi, dan BBC News sedang tayang. Permohonan visa Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Jumlah pendatang di CGK dan Kuala Namu melonjak. Pembawa berita melanjutkan, anak muda dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Indonesia. Itu telah menjadi tanah peluang dalam segala aspek. Pendidikan, kesehatan, teknologi, dan budaya. Layar berubah, memperlihatkan bandara Indonesia. Anak muda dari berbagai negara keluar dari gerbang imigrasi dengan ekspresi gembira.
Saya datang untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, kata seorang pemuda Amerika. Saya datang untuk belajar teknologi kecantikan Indonesia. Seorang wanita Prancis tertawa ceria. Saya diterima di Institut Teknologi Bandung, seorang pemuda India berkata dengan bangga. Sekarang, kami punya banyak teman asing di sekitar kami. James, teman sekelas saya dari Oxford, bekerja di perusahaan teknologi Indonesia. Mari, dari Sorbonne bekerja di perusahaan kosmetik Indonesia. Jakarta telah menjadi pusat dunia, kata James. Saya bangga bekerja di sini. Emily juga datang ke Indonesia tahun lalu. Ia belajar di Sekolah Bahasa Indonesia. Kak, saya lulus ujian kemampuan bahasa Indonesia level N2. Emily membanggakan diri. Kau hampir menjadi orang Indonesia sepenuhnya. Ya, tentu saja. Tahun depan saya akan bekerja di perusahaan Indonesia. Orang tua saya juga sering mengunjungi Indonesia. Ayah sekarang menikmati kopi Gayo. Kopi ini benar-benar kaya rasa, ayah berkata sambil memegang cangkir. Anda sudah seperti ayah mertua Indonesia sejati, ya? Ayah Raka tertawa. Saya sekarang bekerja di tim kerjasama medis internasional. Saya bertanggung jawab atas pelatihan para profesional medis dari seluruh dunia. Hari ini, 30 orang dari Inggris datang untuk pelatihan. Kami ingin belajar sistem medis Indonesia. Teknologi operasi robotik sangat luar biasa. Koordinasi gawat darurat benar-benar efisien. Saya merasa bangga bahwa Indonesia kini telah menjadi negara yang mengajar. Sore hari, saya berjalan di sepanjang Sungai Ciliwung, Teluk Jakarta bersama Raka, tempat saya dilamar. Apa kau tidak menyesal? Raka bertanya. Tidak pernah, saya menjawab. Ini rumah saya. Benar, Jakarta sudah menjadi kampung halaman saya, tetangga yang ramah, sistem yang nyaman, kota yang sempurna, makanan yang enak. Yang terpenting, ada masa depan di sini. Kota ini hari ini juga dipenuhi orang asing yang datang dengan mimpi. Di kafe, terdengar bahasa dari berbagai negara, dan di luar universitas, mahasiswa dari beragam warna kulit berinteraksi. Indonesia telah menjadi pusat dunia. Ya, Raka kagum. Ya, sekarang dunia menuju ke Indonesia. Negara yang bangkit dari keterpurukan pasca kolonial menjadi kekuatan ekonomi, negara dengan standar pendidikan tinggi dan budaya yang memimpin dunia, dan yang terpenting, negara tempat hati keramahan yang hangat masih hidup. Inilah Indonesia. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta bersinar. Energi kota yang berkobar ini menarik seluruh dunia. Saya beruntung. Karena saya bertemu Raka, dan karena saya bisa mengenal negara yang luar biasa ini. Tetapi sekarang, semua orang tahu, pusat masa depan, tanah peluang, tempat mimpi menjadi kenyataan, itulah Indonesia. Aku cinta Indonesia, saya berbisik. Karena disinilah negara saya sekarang. Sampai di sini kisah Sophie Pemberton, putri bangsawan Inggris. Bagaimana menurut Anda? Pemandangan keluarga bangsawan Inggris yang penuh prasangka yang berubah 180 derajat setelah mengalami Indonesia secara langsung. Dan Anda telah melihat kenyataan bahwa anak muda dari seluruh dunia kini berbondong-bondong ke Indonesia mencari peluang. Indonesia hari ini, yang dibangun oleh upaya para pendahulu, kini telah menjadi negara maju yang diidam-idamkan dan ingin dipelajari oleh dunia. Kami akan terus menyampaikan sosok Indonesia, negara ajaib yang Anda bangun, yang akan diwariskan dengan bangga kepada anak cucu. Bagi Anda yang ingin berbagi kebanggaan Indonesia, silakan subscribe dan like. Dan jika ada kata-kata yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga ini, tinggalkan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi dengan cerita yang lebih mengharukan berikutnya. Kami telah menyampaikan kisah yang menginspirasi. Terima kasih.